Ada satu pencuri yang masuk ke dalam pikiran Anda setiap pagi, bahkan sebelum Anda menyentuh ponsel. Pencuri ini tidak mengambil harta benda, ia mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan mental Anda untuk hari itu. Setiap hari, ia merampok energi, fokus, dan ketenangan Anda. Kebanyakan pria membiarkannya masuk tanpa perlawanan. Mereka bahkan menyambutnya, menganggapnya sebagai bagian normal dari kehidupan. Tapi pria yang memahami cara kerja realitas, mereka yang berada di 1% teratas, mereka telah memasang penjaga di gerbang pikiran. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membongkar identitas pencuri mental ini. Lebih penting lagi, saya akan memberikan Anda kunci untuk mengusirnya selamanya dan menggantinya dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tulis di kolom komentar, saya kendalikan jika Anda siap mengambil kembali otoritas atas pikiran Anda. Mari kita jujur, dunia modern adalah medan pertempuran untuk perhatian Anda. Sejak mata Anda terbuka, Anda dibombardir. Notifikasi email, berita utama yang menebar ketakutan, tuntutan pekerjaan, drama media sosial. Ponsel Anda bukan lagi alat, melainkan sebuah portal yang menyalurkan kekacauan dunia langsung ke dalam kesadaran Anda. Dalam lingkungan ini, pikiran pertama kebanyakan pria di pagi hari bukanlah milik mereka sendiri. Itu adalah reaksi. Reaksi terhadap apa yang terjadi semalam. Reaksi terhadap apa yang mungkin terjadi hari ini. Reaksi terhadap agenda orang lain. Mereka memulai hari dalam posisi bertahan, bukan menyerang. Mereka menjadi penumpang di dalam kapal mereka sendiri, berharap ombak tidak terlalu besar. Inilah titik awal dari kelemahan. Titik di mana kekuatan mental Anda mulai terkuras, bahkan sebelum tantangan sesungguhnya dimulai. Masalahnya bukanlah dunia luar. Masalahnya adalah Anda membiarkan dunia luar mendikte kondisi internal Anda sejak detik pertama. Jadi, apa satu pikiran yang menguras kekuatan ini? Ini bukan sekadar pikiran negatif biasa seperti saya tidak bisa melakukannya. Ini jauh lebih halus dan berbahaya. Pikiran itu adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh 99% pria setiap pagi dalam berbagai bentuk. Apa yang akan terjadi hari ini? Atau semoga hari ini berjalan lancar? Atau apa yang akan dunia berikan padaku hari ini? Dengarkan baik-baik struktur pertanyaan ini. Ini adalah posisi seorang pengamat pasif, seorang penonton dalam hidupnya sendiri, seseorang yang menyerahkan kendali nasibnya kepada faktor-faktor eksternal, kepada bosnya, kepada pasar, kepada suasana hati orang lain. Ini adalah doa yang terselubung, sebuah harapan yang rapuh, dan di dalam harapan itu ada benih kecemasan. Karena ketika Anda berharap, Anda secara implisit mengakui bahwa Anda tidak memegang kendali. Inilah pencuri yang kita bicarakan. Pola pikir reaktif yang menyamar sebagai pemikiran normal di pagi hari. Mengapa pertanyaan ini begitu merusak? Karena ia secara fundamental salah memprogram sistem operasi mental Anda untuk hari itu. Dengan bertanya, apa yang akan terjadi padaku? Anda secara tidak sadar menempatkan diri Anda sebagai objek yang akan dipengaruhi oleh dunia. Anda menjadi bola dalam permainan pinball kosmik, terpental ke sana kemari oleh peristiwa acak. Setiap kejadian tak terduga menjadi sumber stres, setiap kritik menjadi serangan pribadi, setiap rintangan menjadi bukti bahwa hari ini bukan hari saya. Kerangka berpikir ini adalah resep untuk kelelahan emosional. Anda menghabiskan seluruh energi mental Anda untuk bereaksi, beradaptasi, dan bertahan dari apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Anda tidak pernah benar-benar memimpin. Pria yang unggul memahami ini. Dia tahu bahwa memulai hari dengan pertanyaan seperti itu sama saja dengan menyerahkan bentengnya kepada musuh tanpa perlawanan. Sekarang, mari kita lihat alternatifnya. Pergeseran yang membedakan pria stoik dari yang lain. Ini adalah perubahan satu kata, tetapi dampaknya mengubah segalanya. Alih-alih bertanya, apa yang akan terjadi padaku hari ini? Pria yang terlatih secara mental bertanya, apa yang akan aku lakukan hari ini? Perhatikan perbedaannya. Ini bukan lagi pertanyaan seorang penonton, melainkan pertanyaan seorang agen, seorang aktor utama. Fokusnya bergeser dari eksternal ke internal, dari apa yang tidak bisa dikendalikan ke apa yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Pertanyaan ini tidak peduli dengan cuaca, pasar saham, atau suasana hati rekan kerja Anda. Pertanyaan ini hanya peduli pada satu hal, tindakan, pilihan, dan respons Anda. Ini adalah deklarasi kedaulatan atas domain Anda. Ini adalah cara Anda mengatakan kepada alam semesta, saya tidak di sini untuk menerima apapun yang Anda berikan.
Saya di sini untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip saya, terlepas dari keadaan. Pergeseran ini berakar pada prinsip fundamental stoicisme yang paling kuat, dikotomi kendali. Filosofi ini, yang diuji selama ribuan tahun, mengajarkan kita untuk membagi seluruh dunia menjadi dua kategori sederhana. Pertama, hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kedua, hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Yang termasuk dalam kategori pertama hanyalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Itu saja. Yang termasuk dalam kategori kedua, segalanya. Kesehatan kita, reputasi kita, kekayaan kita, tindakan orang lain, hasil dari usaha kita. Pria biasa menghabiskan hidupnya dengan mencemaskan dan mencoba memanipulasi kategori kedua. Hasilnya, frustrasi, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Pria stoik, sebaliknya, memfokuskan 100% energinya pada kategori pertama. Dia tahu bahwa satu-satunya permainan yang layak dimainkan adalah permainan internal. Inilah rahasia ketenangan yang tak tergoyahkan. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena fokusnya berada di tempat yang tepat. Bagaimana ini terlihat dalam praktik di pagi hari? Ini berarti mengubah ritual pagi Anda dari konsumsi menjadi kreasi. Alih-alih meraih ponsel untuk melihat apa yang dunia tuntut dari Anda mengambil 5 menit pertama untuk diri sendiri, untuk memperkuat benteng internal Anda. Ini bukan tentang meditasi yang rumit atau afirmasi kosong. Ini adalah tentang menetapkan perintah harian Anda. Anda bertanya pada diri sendiri, nilai apa yang akan saya wujudkan hari ini? Kebajikan apa yang akan saya praktikkan? Bagaimana saya akan merespons jika terjadi kekacauan? Anda memutuskan sebelumnya bahwa Anda akan bertindak dengan keberanian, disiplin, dan kebijaksanaan. Anda mempersiapkan diri untuk potensi kesulitan, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan resolusi. Ini adalah proses kalibrasi internal. Anda menyetel kompas moral Anda sebelum kapal Anda meninggalkan pelabuhan. Dengan cara ini, ketika badai datang, dan badai pasti akan datang, Anda tidak akan terkejut. Anda sudah siap. Bayangkan seorang kapten kapal. Kapten yang reaktif bangun di pagi hari, melihat keluar jendela dan berkata, "Semoga tidak ada badai hari ini." Seluruh keadaan emosionalnya bergantung pada cuaca. Jika langit cerah, dia bahagia. Jika awan gelap berkumpul, dia cemas. Dia adalah korban dari lautan. Sekarang bayangkan Kapten Stoik. Dia bangun dan tidak terlalu peduli dengan ramalan cuaca. Sebaliknya, dia memeriksa kapalnya. Dia memastikan tali temalinya kencang, krunya siap, dan navigasinya akurat. Dia berkata, "Apapun cuacanya, saya akan menavigasikan kapal ini dengan keahlian terbaik saya." Dia tidak mengendalikan lautan, tetapi dia mengendalikan responsnya terhadap lautan. Pria yang memulai hari dengan bertanya, "Apa yang akan terjadi?" adalah penumpang. Pria yang bertanya, "Apa yang akan aku lakukan?" adalah kapten. Anda harus memutuskan siapa Anda ingin menjadi setiap pagi. Mari kita bedah lebih dalam, mengapa pikiran pasif itu begitu menguras tenaga. Pikiran itu memicu serangkaian parasit mental lainnya. Ketika Anda bertanya, apa yang akan terjadi? Anda membuka pintu bagi ketakutan akan yang tidak diketahui. Pikiran Anda mulai menjalankan simulasi dari semua skenario terburuk. Bagaimana jika klien menolak proposal saya? Bagaimana jika presentasi saya gagal? Bagaimana jika saya membuat kesalahan? Setiap skenario ini, meskipun hanya imajinasi, memicu respons stres fisiologis yang nyata. Kortisol Anda meningkat. Detak jantung Anda bertambah cepat. Anda memasuki mode lawan atau lari, bahkan sebelum Anda minum kopi pertama. Anda memulai hari dengan defisit energi. Anda telah kalah dalam pertempuran pertama hari itu bahkan sebelum pertempuran itu dimulai. Kekuatan mental Anda bocor seperti ban kempes, dihabiskan untuk melawan hantu yang Anda ciptakan sendiri. Selain ketakutan, pikiran reaktif juga memupuk kebutuhan akan validasi eksternal. Ketika Anda khawatir tentang apa yang akan terjadi, sebagian besar dari kekhawatiran itu sebenarnya adalah tentang apa yang akan dipikirkan orang lain tentang saya. Kesuksesan dan kegagalan Anda menjadi terikat pada persepsi orang lain. Anda mulai menyesuaikan perilaku Anda bukan berdasarkan prinsip, tetapi berdasarkan upaya untuk menyenangkan atau mengesankan orang lain. Ini adalah jalan menuju kehilangan diri sendiri. Anda menjadi bunglon, berubah warna, agar sesuai dengan lingkungan Anda. Pria stoik memahami bahwa satu-satunya opini yang benar-benar penting adalah opininya tentang dirinya sendiri. Dengan berfokus pada apa yang akan aku lakukan,
Dia mengalihkan sumber harga dirinya dari eksternal ke internal. Dia tidak membutuhkan tepuk tangan dari dunia karena dia sudah memberikan persetujuan pada dirinya sendiri melalui tindakan yang berprinsip. Salah satu penawar paling ampuh untuk pikiran pagi yang reaktif adalah praktik stoik yang dikenal sebagai premeditatio malorum atau premeditasi kemalangan. Ini terdengar pesimistis, tetapi sebenarnya ini adalah alat optimisme yang paling kuat. Di pagi hari, alih-alih berharap semuanya berjalan lancar, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan apa saja yang bisa salah. Proyek penting bisa gagal. Anda bisa menghadapi kritik keras. Seseorang bisa mengecewakan Anda. Jangan hanya memikirkannya, tetapi bayangkan secara rinci. Rasakan sengatan emosionalnya. Lalu, untuk setiap skenario, rencanakan bagaimana Anda akan merespons dengan kebajikan, dengan ketenangan, dengan keberanian, dengan akal. Tujuannya bukan untuk menderita 2 kali, tetapi untuk melakukan vaksinasi mental. Ketika kesulitan benar-benar terjadi, itu tidak akan mengejutkan Anda. Anda sudah berlatih untuk itu. Anda mengubah rasa takut menjadi keakraban, dan kecemasan menjadi kesiapan. Pria yang unggul tidak menyerahkan paginya kepada kebetulan. Dia memiliki sistem. Salah satu sistem yang paling efektif adalah penjurnalan stoik. Ini bukan buku harian tentang perasaan Anda. Ini adalah buku catatan strategi perang Anda dengan diri sendiri. Di pagi hari, Anda menuliskan jawaban atas pertanyaan proaktif. Apa tugas terpenting saya hari ini? Rintangan apa yang mungkin saya hadapi? Kebajikan stoik mana yang akan saya gunakan untuk mengatasinya? Anda menetapkan niat Anda dengan jelas. Anda mengubah tujuan yang kabur menjadi rencana tindakan yang konkret. Proses menulis ini sendiri memaksa kejelasan. Anda mengeluarkan kekacauan dari kepala Anda dan meletakkannya di atas kertas, di mana Anda dapat menganalisisnya secara objektif. Pagi Anda tidak lagi dimulai dengan kabut mental, tetapi dengan peta yang jelas. Anda menjadi arsitek hari Anda, bukan hanya penghuninya. Ada kesalahpahaman umum bahwa menjadi stoik berarti menjadi tanpa emosi, seperti robot. Ini adalah karikatur yang salah. Stoicisme tidak mengajarkan penekanan emosi, ia mengajarkan penguasaan emosi. Pria stoik merasakan segalanya, frustrasi, kekecewaan, bahkan kemarahan. Perbedaannya adalah, dia tidak membiarkan emosi-emosi itu mendikte tindakannya. Dia menciptakan jeda antara stimulus dan respons. Di pagi hari, ketika pikiran cemas muncul, pria biasa langsung menyatu dengannya. Dia menjadi kecemasannya. Pria stoik mengamatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini dia pikiran cemas. Itu adalah kesan, bukan fakta. Saya tidak harus menurutinya. Dia mengakui emosi itu tanpa menyerahkan kedaulatannya. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi, kemampuan untuk merasakan gelombang tanpa menjadi gelombang itu sendiri. Mari kita bicara tentang konsep amor fati, mencintai takdir. Ini adalah tingkat selanjutnya dari pola pikir proaktif. Setelah Anda menerima bahwa Anda hanya dapat mengontrol tindakan Anda, langkah selanjutnya adalah tidak hanya menoleransi, tetapi juga merangkul semua yang terjadi di luar kendali Anda. Di pagi hari, alih-alih memulai hari dengan daftar keinginan tentang bagaimana hari itu seharusnya berjalan, Anda memulai dengan komitmen untuk menerima apapun yang terjadi sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan Anda. Pertemuan dibatalkan, kesempatan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih dalam. Proyek gagal, pelajaran berharga untuk proyek berikutnya. Kritik, data untuk perbaikan. Dengan pola pikir ini, tidak ada yang namanya hari yang buruk. Setiap peristiwa, baik yang dianggap baik maupun buruk oleh masyarakat, menjadi peluang untuk mempraktikkan kebajikan. Anda menjadi tak terkalahkan, karena bahkan kekalahan pun melayani tujuan Anda. Pola pikir reaktif yang kita diskusikan adalah produk sampingan dari ego. Ego selalu khawatir tentang bagaimana ia akan terlihat. Ia haus akan pujian dan takut akan kritik. Ia mengukur nilainya berdasarkan hasil eksternal. Inilah sebabnya mengapa pertanyaan, apa yang akan terjadi padaku, begitu berpusat pada ego. Sebaliknya, pola pikir proaktif, apa yang akan aku lakukan, berpusat pada karakter. Karakter tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Karakter hanya peduli pada bagaimana permainan itu dimainkan. Apakah Anda bertindak dengan integritas? Apakah Anda jujur? Apakah Anda tangguh dalam menghadapi kesulitan? Pria yang membangun hidupnya di sekitar pengembangan karakter menemukan sumber kepercayaan diri yang tidak dapat digoyahkan oleh dunia luar.
Setiap pagi, dia tidak bertanya bagaimana cara meningkatkan egonya, tetapi bagaimana cara memperkuat karakternya. Pikirkan tentang energi mental Anda sebagai sumber daya yang terbatas, seperti uang di rekening bank. Setiap pagi, Anda diberi sejumlah modal untuk hari itu. Pikiran reaktif, apa yang akan terjadi, adalah seperti membuat 100 pengeluaran kecil sebelum Anda bahkan meninggalkan rumah. Anda menghabiskan energi untuk khawatir tentang lalu lintas, tentang email yang belum Anda baca, tentang pertemuan yang akan datang. Pada saat Anda tiba di pekerjaan, rekening Anda sudah terkuras. Sebaliknya, pola pikir proaktif. Apa yang akan aku lakukan adalah investasi. Anda menginvestasikan energi Anda di pagi hari untuk memperjelas prioritas Anda dan memperkuat tekad Anda. Investasi ini akan memberikan keuntungan sepanjang hari. Ketika orang lain kelelahan karena bereaksi terhadap kekacauan, Anda akan memiliki cadangan energi untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Anda akan beroperasi dari kelimpahan, bukan dari kelangkaan. Satu teknik mental yang kuat untuk menanamkan pola pikir proaktif adalah pandangan dari atas. Ini adalah latihan yang sering direkomendasikan oleh Marcus Aurelius. Di pagi hari, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan diri Anda melayang tinggi di atas rumah Anda, kota Anda, negara Anda, dan akhirnya planet ini. Lihatlah betapa luasnya ruang dan waktu. Dari perspektif ini, masalah-masalah yang tampak besar, presentasi yang menegangkan, komentar kasar dari seseorang, menyusut menjadi tidak berarti. Latihan ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda merasa kecil, tetapi untuk membebaskan Anda dari belenggu kekhawatiran yang sepele. Ini memberikan perspektif. Ini mengingatkan Anda bahwa sebagian besar hal yang Anda khawatirkan tidak akan menjadi masalah dalam 1 tahun, apalagi 100 tahun. Ini membebaskan Anda untuk fokus pada satu-satunya hal yang abadi, karakter dan tindakan Anda saat ini. Ada perbedaan krusial antara menjadi pasif dan menerima secara aktif. Pikiran reaktif. Apa yang akan terjadi adalah pasif. Ini adalah penyerahan diri. Sebaliknya, stoicisme mengajarkan penerimaan aktif. Anda secara aktif menerima kenyataan situasi saat ini, bahkan jika itu tidak menyenangkan, sebagai titik awal Anda. Anda tidak membuang energi untuk berharap hal-hal menjadi berbeda. Marcus Aurelius menyebutnya memberikan persetujuan Anda pada peristiwa. Ini adalah langkah yang kuat. Dengan menerima kenyataan apa adanya, Anda membebaskan semua energi mental yang sebelumnya terbuang untuk penolakan dan keluhan. Energi yang baru ditemukan ini kemudian dapat Anda arahkan 100% untuk menjawab pertanyaan yang paling penting. Mengingat situasi ini, apa yang akan aku lakukan sekarang? Penerimaan bukanlah akhir dari cerita, itu adalah awal dari tindakan yang efektif. Implementasi pola pikir ini mengubah hubungan Anda dengan kegagalan. Bagi pria yang reaktif, kegagalan adalah vonis. Itu adalah bukti ketidakmampuannya. Setiap pagi, dia bangun dengan rasa takut akan kegagalan ini. Bagi pria stoik, kegagalan hanyalah data. Itu adalah umpan balik. Itu adalah hasil eksternal yang berada di luar kendalinya. Apa yang ada dalam kendalinya adalah upaya, strategi, dan pembelajaran dari hasil tersebut. Dengan berfokus pada apa yang akan aku lakukan, dia mendefinisikan kembali kemenangan. Kemenangan bukan lagi tentang mencapai hasil tertentu. Kemenangan adalah tentang memberikan upaya terbaiknya, bertindak sesuai dengan nilainya, dan bangkit kembali dengan lebih bijaksana setelah jatuh. Dengan definisi ini, dia tidak akan pernah bisa benar-benar gagal selama dia terus bertindak. Ini menghilangkan rasa takut yang melumpuhkan banyak pria. Lingkungan Anda secara halus mendorong pola pikir reaktif. Media berita ingin Anda khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Platform media sosial ingin Anda bereaksi terhadap postingan terbaru. Pengiklan ingin Anda merasa tidak lengkap sehingga Anda akan bereaksi dengan membeli produk mereka. Secara sadar memilih untuk memulai hari dengan pertanyaan proaktif adalah tindakan pemberontakan. Ini adalah deklarasi kemerdekaan dari matriks reaktivitas modern. Anda memilih untuk mengatur agenda Anda sendiri sebelum dunia sempat memaksakan agendanya pada Anda. Anda menjadi penyebab, bukan efek. Ini membutuhkan disiplin. Akan ada godaan untuk meraih ponsel. Akan ada dorongan untuk khawatir tentang hal-hal di luar kendali Anda. Tetapi setiap kali Anda dengan sengaja mengembalikan fokus Anda ke apa yang akan aku lakukan, Anda membangun otot mental yang paling penting. Apa hasil akhir dari pergeseran mental ini? Ketenangan batin yang mendalam. Bukan ketenangan yang datang dari kehidupan yang mudah atau bebas masalah. Bukan.
Ini adalah ketenangan yang lahir dari kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada kemampuan Anda untuk menangani apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Ini adalah pusat gravitasi internal. Ketika orang lain panik karena berita terbaru atau perubahan rencana yang tiba-tiba, Anda tetap stabil. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena fokus Anda tertambat pada satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan, respons Anda. Anda bergerak melalui dunia dengan rasa ringan, karena Anda tidak lagi memikul beban untuk mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Anda melakukan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki, dan Anda menerima sisanya dengan tenang. Inilah kebebasan sejati yang ditawarkan stoicisme. Jadi, besok pagi saat Anda bangun, Anda akan menghadapi pilihan ini. Anda akan merasakan tarikan dari kebiasaan lama, dorongan untuk meraih ponsel, untuk mulai khawatir, untuk bertanya apa yang akan terjadi hari ini. Kenali itu sebagai pencuri yang datang untuk merampok kekuatan Anda, dan kemudian buatlah pilihan yang berbeda. Ambil napas dalam-dalam, letakkan kaki Anda di lantai dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang telah mengubah hidup para kaisar, filsuf, dan pemimpin selama berabad-abad. Terlepas dari apapun yang terjadi hari ini, siapa yang akan aku pilih untuk menjadi? Tindakan apa yang akan aku ambil untuk mewujudkan versi terbaik dari diriku? Mulailah hari Anda dengan deklarasi kedaulatan ini, dan Anda tidak hanya akan mengubah pagi Anda akan mulai mengubah seluruh lintasan hidup Anda. Ini adalah praktik harian, ini adalah disiplin, ini adalah jalan pria yang unggul. Kita telah melakukan perjalanan jauh dalam 1 jam ini. Kita telah mengidentifikasi pencuri mental yang halus namun mematikan, pikiran reaktif yang menyamar sebagai pertanyaan pagi yang tidak berbahaya, dan kita telah menggantinya dengan pedang stoik yang tajam. Fokus tanpa henti pada apa yang ada dalam kendali kita. Satu kesimpulan utama dari semua ini adalah, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan dunia di sekitar Anda. Itu adalah ilusi. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan dunia di dalam diri Anda. Pagi hari adalah gerbang menuju dunia batin itu. Jagalah gerbang itu dengan waspada. Jangan biarkan apapun masuk yang tidak melayani karakter, ketenangan, dan tujuan Anda. Rasakan kekuatan yang datang dari pengetahuan ini. Rasakan stabilitas yang muncul saat Anda menambatkan diri pada tindakan Anda sendiri, bukan pada lautan peristiwa yang kacau. Anda memiliki kendali, selalu begitu. Terima kasih telah menginvestasikan waktu dan perhatian Anda, aset Anda yang paling berharga, bersama saya hari ini. Jika video ini memberikan nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Dan untuk komentar terakhir, saya ingin Anda menjawab ini. Apa satu tindakan proaktif yang akan Anda ambil besok pagi untuk merebut kembali kendali? Bagikan komitmen Anda di bawah.